Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Diani Pertiwi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Pengelolaan Digital Printing berbasis web modul konsumen, studi kasus Ego Apatis Purworejo, dengan pembimbing satu saya yaitu Bapak Muhammad Farja Sanjaya, STMT UCA, dan pembimbing dua saya yaitu Ibu Suratiningsih, STMT UCA, CHT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Ego Apatis merupakan jasa percetakan yang ada di Purworejo yang menangani pemesanan dan pembuatan barang seperti jaket, kaos, alma mater, jersey, dan masih banyak lainnya. Saat ini, pemesanan yang dilakukan pada Ego Apatis masih menggunakan cara yang manual, yaitu dengan cara konsumen mendatangi toko ataupun chat melalui WhatsApp. Ketika konsumen melakukan pemesanan melalui WhatsApp, konsumen harus menunggu admin untuk membalas chat konsumen secara satu persatu dan membuat waktu pemesanan menjadi kurang efektif. Saat konsumen sudah melakukan pemesanan, juga harus memastikan transfer yang dilakukan sudah diterima oleh pihak Ego Apatis dan konsumen harus chat admin kembali jika akan mengetahui sejauh mana pemesanan diproses. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana cara membuat konsumen dapat melakukan pemesanan tanpa harus mendatangi Ego Apatis secara langsung. Yang kedua, bagaimana cara konsumen mengetahui jika pembayaran yang dilakukan sudah diterima oleh pihak Ego Apatis tanpa harus mengirim pesan singkat terlebih dahulu kepada admin. Yang terakhir yaitu bagaimana cara membuat konsumen dapat mengetahui barang yang dipesan sudah sampai tahap pengerjaan seperti apa. Selanjutnya, tujuannya yaitu yang pertama, membuat fitur yang dapat melakukan pemesanan atau transaksi online yang membuat konsumen Ego Apatis mudah dalam melakukan pemesanan tanpa harus chat admin terlebih dahulu. Yang kedua, membuat fitur status pembayaran agar konsumen mengetahui pembayaran yang telah dilakukan sudah diterima oleh pihak Ego Apatis. Yang terakhir yaitu membuat fitur tracking agar konsumen mengetahui proses percetakan suatu barang sudah sampai pada tahap pengerjaan seperti apa. Kemudian batasan masalahnya yaitu aplikasi hanya untuk satu toko saja, yaitu Ego Apatis. Yang kedua, sistem meliputi pemesanan dan pembayaran. Yang terakhir, pada laporan proyek akhir ini hanya membahas aplikasi pada modul konsumen. Selanjutnya, proses bisnis berjalan pada saat pemesanan. Di sini konsumen akan melakukan order bisa melalui dua cara, yaitu mendatangi toko secara langsung atau chat melalui WhatsApp. Kemudian, konsumen akan menanyakan produk yang akan dipesan. Jika tidak tersedia, maka proses bisnis selesai. Jika tersedia, maka akan menanyakan desain. Apabila konsumen mempunyai, maka akan memberikan desain tersebut. Jika tidak punya, maka akan meminta dibuatkan desain oleh pihak Ego Apatis. Kemudian, pihak admin akan memberikan contoh desain yang tersedia. Kemudian, konsumen akan memilih contoh desain. Kemudian, konsumen harus mengisi form pemesanan. Kemudian, pihak admin akan menerima form pemesanan tersebut. Kemudian, menghitung harga total pemesanan. Dan konsumen akan menerima total tagihan. Selanjutnya, proses bisnis berjalan pada saat pembayaran pesanan. Di sini, konsumen yang akan melakukan pembayaran bisa melalui dua cara, yaitu melakukan pembayaran secara lunas atau membayar DP 50%. Selanjutnya, pembayaran bisa dilakukan melalui transfer atau melalui cash. Apabila melalui cash, pihak admin Ego Apatis akan langsung menerima pembayaran tersebut. Apabila melalui transfer, konsumen harus mengirimkan bukti transfer terlebih dahulu, kemudian admin akan menerima bukti transfer tersebut. Selanjutnya merupakan proses bisnis berjalan pada saat pelunasan. Di sini, admin akan mengirimkan pesan pelunasan kepada konsumen, dan konsumen menerima pesan pelunasan tersebut, kemudian melakukan pelunasan. Untuk melakukan pelunasan bisa melalui dua cara, yaitu melalui transfer atau bisa langsung melalui cash. Untuk melalui transfer, konsumen harus mengirimkan bukti pelunasan tersebut, kemudian admin akan menerima bukti transfer yang telah dilakukan oleh konsumen. Jika melalui cash, maka konsumen akan memberikan pembayaran secara langsung, dan admin akan menerima pembayaran tersebut. Kemudian, admin akan mengkonfirmasi pembayaran yang dilakukan melalui transfer atau melalui cash. Selanjutnya, proses bisnis usulan tambah keranjang belanja. Di sini, konsumen akan melakukan tambah keranjang belanja. Apabila konsumen sudah mempunyai akun, maka konsumen melakukan login. Apabila belum mempunyai akun, maka akan melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian login.
Dan konsumen dapat masuk ke halaman utama aplikasi, kemudian memilih menu pemesanan. Konsumen kemudian memilih kategori barang yang diinginkan, kemudian memilih paket pemesanan. Selanjutnya, menentukan ukuran dan jumlah barang. Selanjutnya, apabila konsumen tidak mempunyai desain, maka langsung mengklik masukkan keranjang. Selanjutnya, apabila konsumen mempunyai desain, maka konsumen akan mengupload desain yang sudah dipunyai tersebut, kemudian klik masukkan keranjang. Selanjutnya, proses bisnis usulan pada saat check-out. Konsumen masuk ke dalam keranjang belanja, memilih barang yang akan dipesan, mengisi form pengiriman dan memilih jenis bayar, kemudian melihat status pemesanan, kemudian melakukan upload bukti pembayaran. Di sini admin akan melakukan cek pembayaran. Apabila pembayaran sesuai, maka admin akan menerima pesanan tersebut dan langsung mengubah status pemesanan menjadi sedang diproses. Akan tetapi, jika pembayaran tidak sesuai, maka admin akan membatalkan pemesanan tersebut. Kemudian konsumen harus melakukan upload bukti pembayaran hingga pembayaran diterima oleh admin. Kemudian konsumen bisa melihat status pemesanannya. Selanjutnya, proses bisnis usulan pada saat pelunasan. Di sini admin akan mengirim pesan pelunasan ke konsumen. Konsumen akan menerima pesan pelunasan tersebut. Kemudian konsumen harus melakukan upload bukti pelunasan. Dan di sini admin akan menerima bukti pelunasan tersebut. Jika tidak valid, maka admin akan menolak pesanan tersebut, kemudian konsumen akan mengupload kembali bukti pelunasan yang telah dilakukan secara benar. Dan di sini jika bukti pelunasan sudah valid, maka admin akan mengkonfirmasi pembayaran, kemudian langsung mengubah status pemesanannya. Berikut ini merupakan use case diagram pada aplikasi pengelolaan digital printing berbasis web modul konsumen. Di sini terdapat use case registrasi, tambah pesanan, view status pemesanan, view story pemesanan, tambah penilaian produk, view testimoni, data profile, dan login. Di sini terdapat checkout keranjang belanja yang extend kepada tambah pesanan, kemudian view penilaian produk, extend tambah penilaian produk, view data profile, dan edit profile, extend data profile. Di sini merupakan IRD pada aplikasi pengelolaan digital printing berbasis web. Ini terdapat entitas email, config, feedback, postingan, kategori, pakaian, subpemesanan, ukuran, pemesanan, user, role, jenis bayar, dan pembayaran yang saling berelasi. Berikut ini merupakan skema relasi pada aplikasi pengelolaan digital printing berbasis web. Di sini terdapat tabel pakaian yang berelasi N/1 dengan tabel kategori. Kemudian, tabel kategori berelasi 1 ke N dengan tabel pemesanan. Selanjutnya, tabel kategori juga berelasi 1 ke N dengan tabel postingan. Selanjutnya, tabel pemesanan berelasi 1 ke N dengan tabel subpemesanan, dan tabel subpemesanan berelasi N/1 dengan tabel ukuran. Tabel pemesanan berelasi N/1 dengan tabel user, dan tabel user berelasi 1 ke N dengan tabel pembayaran. Yang terakhir yaitu tabel user berelasi N/1 dengan tabel role. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi pengelolaan digital printing pada modul konsumen. Berikut ini merupakan tampilan pada aplikasi pengelolaan digital printing berbasis web pada modul konsumen. Di sini terdapat produk baru yang sudah diposting oleh admin. Dan apabila kita klik produk tersebut, maka akan muncul gambar beserta keterangan pada gambar tersebut. Selanjutnya, di sini terdapat banner. Dan di sini merupakan testimoni yang sudah dilakukan oleh konsumen sebelumnya. Untuk melakukan pemesanan, maka konsumen diwajibkan untuk melakukan registrasi atau login terlebih dahulu. Di sini saya akan mencontohkan pada login. Berikut ini merupakan tampilan utama pada aplikasi pengelolaan digital printing berbasis web apabila konsumen sudah melakukan login atau registrasi untuk dapat masuk ke dalam aplikasi. Untuk tampilan aplikasi masih sama seperti konsumen saat sebelum melakukan login. Masih ada produk baru, banner, beserta testimoni. Di sini konsumen sudah bisa melakukan pemesanan.
Pemesanan bisa dilakukan melalui mengeklik produk ini dan langsung memilih kategori, dan bisa melakukan pemesanan pada menu pemesanan dan pilih menu pesan sekarang. Di sini saya akan mencontohkan untuk langsung memilih kategori. Kemudian di sini terdapat detail produk yang akan dipesan. Di sini terdapat gambar, button pesan, beserta button lihat paket. Seperti ini. Untuk melakukan pemesanan, konsumen mengeklik menu pesan. Di sini merupakan tampilan pada pemesanan. Konsumen bisa melihat paket terlebih dahulu, kemudian bisa memilih paket pada menu pilih paket ini. Kemudian konsumen mengisikan berapa jumlah barang yang akan dipesan, misalnya ukuran S10, kemudian ukuran XL5. Di sini apabila konsumen memilih desain, maka konsumen harus mengupload desain tersebut. Kemudian klik masukkan keranjang. Jika pesanan berhasil masuk keranjang, maka di sini akan muncul tulisan "Yeay, pesanan masuk ke keranjang". Kemudian, pesanan tersebut berada di dalam keranjang belanja. Kemudian kita lihat keranjang. Di sini, apabila konsumen sudah berhasil masuk ke dalam halaman ini, konsumen dapat mengedit jumlah barang, atau bisa langsung melakukan checkout pada barang tersebut. Di sini akan muncul total harga barang yang telah dipesan, kemudian proses to checkout. Pada halaman ini, konsumen akan mengisikan data-data terkait pengiriman barang, kemudian konsumen akan memilih pembayaran secara lunas atau melalui DP terlebih dahulu. Apabila konsumen membayar melalui lunas, maka langsung proses order. Kemudian pesanan tersebut akan masuk ke dalam menu status pemesanan dengan status pemesanan masih pending karena belum di-ACC oleh admin. Di sini konsumen harus mengupload truk lunas terlebih dahulu. Selanjutnya, apabila konsumen sudah berhasil melakukan upload bukti pelunasan yang dilakukan, maka tinggal menunggu ACC dari admin. Selanjutnya, apabila pesanan sudah diterima oleh admin, maka akan masuk ke dalam menu sedang diproses. Di sini, konsumen bisa melakukan cetak invoice. Selanjutnya, apabila barang sudah selesai dibuat, maka pada menu admin akan mengirimkan barang. Apabila barang tersebut sudah selesai dan sudah dikirim oleh admin, maka di menu konsumen, status pemesanan sudah pesanan dikirim. Di sini apabila barang sudah diterima oleh konsumen, konsumen bisa mengeklik menu selesai ini, maka pesanan akan masuk ke dalam histori pemesanan. Di sini konsumen bisa melakukan beri penilaian atau rating. Kemudian konsumen harus melakukan bukti barang yang telah diterima. Jika konsumen berhasil melakukan rating atau penilaian, maka akan diarahkan ke dalam menu testimoni dan sudah tersedia gambar beserta keterangan testimoni yang sudah dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembayaran melalui DP terlebih dahulu. Di sini, konsumen harus memilih pembayaran secara DP, kemudian klik tombol proses order. Kemudian, pemesanan yang sudah berhasil dilakukan akan masuk ke dalam menu status pemesanan, dan di sini konsumen harus mengupload bukti bayar DP yang sudah dilakukan. Kemudian klik kirim. Di sini konsumen bisa melihat bukti bayar DP yang sudah berhasil diupload.
Di sini, jika konsumen sudah berhasil mengupload bukti pembayaran, maka tinggal menunggu pesanan di ACC oleh admin. Selanjutnya, apabila pemesanan sudah di ACC atau diterima oleh admin, maka di sini pemesanan akan masuk ke dalam menu sedang diproses. Dengan status pemesanan sedang diproses. Di sini, konsumen juga dapat mencetak invoice dari pemesanan yang berhasil dilakukan sebelumnya. Apabila pengerjaan yang dilakukan oleh pihak Ego Apatis sudah hampir selesai, maka dari pihak Ego Apatis akan mengirimkan pesan untuk konsumen dapat melakukan pelunasan. Apabila admin sudah mengirimkan pesan pelunasan, maka dalam menu status pemesanan ini akan muncul button pelunasan. Button pelunasan ini digunakan konsumen untuk melakukan upload bukti pelunasan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, klik kirim. Apabila konsumen sudah berhasil melakukan pelunasan, maka konsumen dapat melihat bukti bayar pelunasan tersebut. Apabila terjadi kesalahan, maka konsumen dapat mengulangi pembayaran dengan mengeklik button pelunasan di sini. Selanjutnya, status pemesanan yaitu pembayaran kurang sedang diproses. Apabila pembayaran lunas yang dilakukan oleh konsumen sudah berhasil diterima oleh admin, maka status pemesanan di sini akan berubah menjadi sedang diproses. Maka proses terakhir dari pemesanan ini adalah menunggu barang dikirimkan oleh pihak Ego Apatis. Apabila barang sudah dikirimkan oleh pihak Ego Apatis, maka pemesanan akan masuk ke dalam menu sedang dikirim. Di sini, apabila barang sudah diterima oleh konsumen, konsumen bisa mengklik tombol selesai di sini. Dan konsumen bisa melakukan beri penilaian atau rating terhadap produk yang diterima oleh konsumen tersebut. Kesimpulan pada pembuatan aplikasi ini yaitu pembuatan aplikasi bertujuan untuk memudahkan konsumen Ego Apatis dalam melakukan pemesanan barang yang diinginkan. Berdasarkan hasil analisis dan pembuatan aplikasi, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Penggunaan aplikasi digital printing berbasis web ini dapat membantu para konsumen dalam melakukan transaksi atau pembelian barang pada Ego Apatis tanpa harus mendatangi Ego Apatis secara langsung. Yang kedua, aplikasi ini juga memudahkan pihak konsumen dalam mengetahui status pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dengan adanya fitur untuk melakukan upload bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh konsumen. Dan terakhir yaitu aplikasi pengelolaan digital printing berbasis web ini membuat konsumen mengetahui proses percetakan suatu barang pada Ego Apatis sudah sampai pada tahap pengerjaan seperti apa dengan menggunakan fitur status pemesanan yang ada dalam aplikasi pengelolaan digital printing berbasis web. Selanjutnya, saran yaitu berdasarkan hasil pembangunan proyek akhir ini, penulis menyadari mempunyai banyak kekurangan dalam penyusunan laporan maupun pembuatan aplikasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan beberapa saran untuk perkembangan aplikasi yang lebih baik selanjutnya, yaitu pembuatan aplikasi bisa sekaligus untuk pengiriman barang. Yang kedua, aplikasi diharapkan bisa digunakan oleh pihak Ego Apatis dengan menyempurnakan kembali pada aplikasi agar dapat berfungsi dengan baik. Yang terakhir, aplikasi dapat membuat fitur baru yang dapat menyempurnakan aplikasi ini. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.